Shalom Jemaat Tuhan Kerinduanku Church yang sedang menyaksikan renungan kerinduanku via online. Saya percaya lewat renungan ini setiap dari kita akan terus-menerus Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus berikan penyertaan, dan lewat renungan ini saya percaya masing-masing dari kita terus-menerus akan diberkati. Maka dari itu saya Pastor Andrew Pelealu, izinkan saya untuk membuka renungan ini lewat doa. Sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur Engkau tidak pernah menghitung-hitung masa lalu kami. Asal kami mau bertobat dan sungguh-sungguh untuk bersama dengan Tuhan mengawali hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang menjadi persoalan kami, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang mengaktifasi buah roh dalam hati kami. Berfirman bagi kami lewat renungan singkat ini. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Renungan kita di hari ini bertemakan awal yang baru. Atau kalau dalam bahasa Inggris buat teman-teman muda, new beginnings. Kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca dengan semangat 45. Untuk mungkin engkau yang sedang mengawali hari, atau engkau yang sedang mungkin mengakhiri harimu, atau bahkan yang sedang mendengarkan renungan ini di tengah-tengah hari pada saat bekerja, atau mungkin pada saat sedang break istirahat. Mari sama-sama kita baca dengan lantang sebagai iman dalam hati kita. Sama-sama 3, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan yang terkasih, masing-masing dari kita semua pernah mengalami masalah-masalah yang sulit. Bahkan mengalami masa yang sulit, kegagalan, bahkan kita harus melakukan dosa. Namun, kabar baiknya adalah bersama dengan Tuhan tidak ada kata terlambat. Sama-sama dengan saya katakan, tidak ada kata terlambat. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang kedua, yang ketiga, bahkan yang ke-100 sekalipun. Asal kita tidak bermain-main dengan anugerah yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengalami awal yang baru dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan baru. Sama-sama dengan saya katakan kesempatan. Kesempatan yang baru tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19a. Firman-Nya mengatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan yang baru untuk mengawali hidup kita. Kadang-kadang yang sering kita pusingin adalah, Tuhan, kayaknya Engkau masih hitung-hitung masa laluku. Tuhan, kayaknya Engkau masih memandang aku dulu sering bohong, aku dulu sering menghina temanku, aku dulu sering menipu orang, aku dulu sering menipu teman kerjaku. Tuhan, dulu aku masih sering untuk membuat hal-hal yang mungkin menyedihkan hatimu. Berbuat hal-hal yang mungkin membuat Engkau sedih. Bahkan mungkin sampai detik ini aku masih susah untuk mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupanku. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita mau melangkah ke dalam jalan yang baru bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita kesempatan. He will give us the chance to do better. Untuk melakukan yang lebih baik. Tuhan kita tidak terjebak pada masa lalu kita. Karena masa lalu bisa membebani kita, tapi Tuhan mengangkat kita dari sana dan memberi kita visi yang baru. Memberi kita tujuan yang baru.
Contohnya, pada awalnya Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus, padahal Petrus adalah orang yang paling dekat sama Yesus. Tapi kemudian Petrus dipulihkan. Dan akhirnya Petrus menjadi pemimpin jemaat mula-mula. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih terikat dengan masa lalu kita? Apakah kita masih susah untuk move on dengan hidup kita? Karena kita masih terkungkung, masih terjebak dengan hal-hal yang harusnya bisa kita lepaskan. Tapi justru kita malah muter di situ-situ aja terus. Ingat, Tuhan berikan kita kesempatan yang baru. Karena Tuhan mau membebaskan kita hari ini. Amin. Yang kedua, awal yang baru dimulai dari hati yang bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan seperti ini. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Awal yang baru bukan hanya soal perubahan situasi, tetapi perubahan hati. Awalnya hatimu mungkin busuk. Awalnya mungkin hatimu penuh dengan kebencian. Tapi sekarang bersama dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hatimu menjadi hati yang baru. Pertobatan membuka pintu bagi pemulihan dan pembaharuan dalam kehidupanmu. Kita semua di tempat ini pasti pernah melakukan kesalahan. Mau umur kita tua atau umur kita muda, kita pasti pernah buat kesalahan. Perbedaannya kita dengan orang di luar sana adalah kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, justru kita punya direct access with Him. Kita punya akses langsung bersama dengan Tuhan, kita bisa diampuni karena lewat darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah tercurah di kayu salib, kita semua telah diampuni. Maka dari itu, saatnya sama seperti anak yang hilang, ketika dia sadar, akhirnya dia kembali. Dan pada saat dia kembali, bukan dia yang berlari, tetapi Bapaknya yang berlari menyambutnya. Sama seperti kita. Kalau kita mau bertobat, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang, lari, dan membukakan tangannya untuk menjemput kita. Tuhan peluk kita dengan erat. New beginnings begins with Christ. Awal yang baru dimulai bersama dengan Yesus. Dan poin yang terakhir, awal yang baru membawa hidup dalam tujuan Allah. Setelah Tuhan sudah bukakan dekapannya untuk kita mendekap Dia dengan erat, Tuhan juga akan bisikan di telinga kita tujuan yang baru. Tujuan yang barunya apa? Sama-sama kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini apa? Kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Tuhan. Tuhan bukan hanya memulihkan Pak, Bu, tetapi Dia juga menempatkan kita dalam tujuan yang baru. Hidup baru sama dengan hidup yang berdampak. Hidup yang dijalani dengan iman dan ketaatan. Ingat firman Tuhan tadi yang mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti pada saat engkau masih berdosa, pada saat engkau belum hidup dalam pertobatan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah prepare. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat masing-masing dari kita. Saatnya kita untuk aktivasi, untuk buka hati kita agar Tuhan bisa pakai kita. Makanya diakhiri ayat tersebut dengan supaya kita hidup di dalamnya. Hiduplah dalam Kristus agar kita bisa mengawali hidup kita yang baru dalam tujuan Allah.
Ingat, satu kalimat penutup lah untuk renungan kita. Kita tidak sekedar melanjutkan. Kita tidak sekedar melanjutkan hidup kita. Tetapi kita mulai untuk melayani dengan semangat yang baru untuk memuliakan Allah. Tuhan pasti mau kerjakan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya sekarang, mau gak kita untuk komitmen sama Tuhan? Untuk mengawali hidup kita yang baru. Maka dari itu, haruslah kita awali hidup kita yang baru dengan perkataan seperti ini. Tuhan, aku ingin mengalami awal yang baru bersama dengan Engkau. Bersihkan hatiku, perbaharuilah pikiranku, dan tuntun langkahku sesuai dengan rencanamu. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang dahsyat. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang sama Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Bapa, kita bisa melewati segala hal dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa ketika kami mengawali sesuatu yang baru, kami pasti mengawalinya bersama dengan Engkau. Ajari kami untuk terus-menerus mengandalkan Engkau. Dan ajari kami agar apapun aspek dalam kehidupan kami, untuk terus-menerus melibatkan Roh Kudus, agar kami dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang telah Engkau tanamkan sedari dulu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam pertobatan, pasti kami telah Engkau siapkan sesuatu yang indah di masa depan kami. Bahkan Tuhan, ajari kami juga untuk tetap setia dalam setiap proses kehidupan kami. Masalah boleh datang, badai boleh datang, bahkan belenggu dosa mungkin masih akan terjadi. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lepaskan belenggu dosa tersebut. Tuhan akan bantu halaukan badai tersebut. Bahkan masalah
Tuhan akan bantu selesaikan. Karena kami mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kami, melayakkan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menjalani hari kami, bahkan mengakhiri hari kami penuh dengan sukacita dan sorak-sorai bersama dengan Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk gereja kami, Kerinduanku Church. Pakai selalu gereja ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Bahkan tak lupa juga kami berdoa untuk lead pastor kami, Pastor Gideon Simanjuntak, beserta dengan Pastor Amanda Zevanya. Pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk masing-masing dari kami ya Bapa, agar kami terus-menerus dapat dikuatkan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan dalam pendidikan kami, bahkan dalam kehidupan kami, hubungan kami beserta dengan pasangan suami istri, ataupun dengan pacar kami. Kami percaya bahwa semuanya akan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh jahat, jauhkan kami dari kuasa-kuasa jahat, santet, pelet, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa agar setiap aspek kehidupan kami Engkau jagai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita boleh katakan amin. Ingat, yang punya surga crazy in love with you. Tuhan berkati.